Jumpa lagi konco-konco, tetap sehat dan tetap semangat. 2 minggu yang lalu, saya bertemu dengan seorang wanita yang baru menikah. Dan dia mengatakan bahwa dia sangat berkeinginan untuk bisa memiliki gamilan kembar, memiliki bayi kembar. Rasanya hal ini bukanlah suatu pernyataan yang pertama kali saya dengar ya. Saya sering kali mendengar banyak wanita, banyak ibu-ibu yang berkeinginan untuk memiliki gamilan kembar. Rasanya begitu menyenangkan ya, memiliki bayi 2, lucu-lucu ya. Tetapi apakah memang gamilan kembar itu begitu menyenangkan? Begitu mudah? Apakah risiko dari suatu kehamilan kembar itu sama dengan kehamilan dengan satu bayi? Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke? Stay tune. Tetapi apakah memang gamilan kembar itu begitu menyenangkan? Begitu mudah? Apakah risiko dari suatu kehamilan kembar itu sama dengan kehamilan dengan satu bayi? Kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 bayi atau lebih. Di mana akhir-akhir ini memang angka kejadiannya juga meningkat dikarenakan semakin banyak ibu-ibu yang hamil pada usia di atas 35 tahun dan juga banyak dipakainya sekarang ini obat-obat penyubur untuk supaya seorang wanita bisa hamil. Kehamilan kembar bisa berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sperma. Sel telur yang telah dibuahi ini kemudian membelah diri menjadi 2 dan menghasilkan gen atau DNA masing-masing yang sama. Kehamilan yang berasal dari satu sel telur ini akan menghasilkan kembar identik, yaitu kembar yang memiliki kemiripan baik dari jenis kelamin maupun bentuk fisik. Kehamilan kembar identik ini biasanya terjadi pada sepertiga kasus kehamilan kembar. Selain itu, pada umumnya kehamilan kembar berasal dari 2 sel telur atau lebih yang dibuahi oleh 2 sperma atau lebih. Dan kehamilan semacam ini biasanya akan menghasilkan suatu bayi yang kembar tidak identik, yang mungkin berbeda jenis kelamin dan tidak memiliki kemiripan dalam bentuk fisik. Dan biasanya kehamilan kembar yang tidak identik ini terjadi pada sekitar 2/3 kasus kehamilan kembar. Setiap bulan pada masa subur, seorang wanita melepaskan satu sel telur ke dalam saluran telur. Namun pada beberapa kasus, pada beberapa kondisi yang jarang dan sering terjadi pada wanita dengan usia di atas 30 tahun, sering terjadi kondisi di mana wanita pada masa subur melepaskan 2 sel telur terlebih yang kemudian jika dibuahi oleh sperma akan berisiko terjadi suatu gamilan kembar. Gamilan kembar yang berasal dari 2 sel telur atau lebih. Selain karena faktor usia, gamilan kembar yang berasal dari 2 sel telur atau lebih bisa disebabkan oleh karena keturunan genetik, atau karena pemakaian obat penyubur, atau karena program bayi tabung. Kehamilan kembar memiliki beberapa tanda dan gejala yang khas.
Yang pertama adalah ukuran perut ibu yang lebih besar dari usia kehamilan. Misalkan ibunya yakin bahwa dia hamil baru 3 bulan, tetapi perutnya sudah besar seperti orang hamil 5 bulan. Yang kedua adalah keluhan-keluhannya lebih berat, jauh lebih berat dibanding ibu dengan kehamilan tunggal. Jadi rasa pegal-pegal, rasa capek di pinggang, kemudian juga mual dan muntah selama kehamilan muda, itu lebih dirasakan, lebih berat dibanding kehamilan tunggal. Dan yang ketiga adalah untuk tanda pasti atau menentukan bahwa ini adalah suatu kehamilan kembar adalah dengan pemeriksaan ultrasonografi. Di mana ultrasonografi ini sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan sekitar 3 bulan ya, untuk menentukan ada tidaknya kehamilan kembar, untuk menentukan usia kehamilan kembar, dan yang ketiga adalah untuk memastikan apakah kehamilan kembar ini berasal dari 1 sel telur atau 2 sel telur atau lebih. Dalam pemeriksaan kehamilan kembar, sangatlah penting untuk menentukan kehamilan kembar ini berasal dari 1 sel telur atau dari 2 sel telur atau lebih, di mana ini sangat menentukan perkembangan janin selanjutnya. Kehamilan kembar yang berasal dari 1 sel telur sangat berisiko untuk terjadinya cacat bawaan, kehamilan kembar dempet atau kembar siam, kehamilan kembar di mana salah satu bayi mengalami pertumbuhan yang tidak seimbang dengan bayi yang lain, di mana satu bayi mendapatkan pasokan darah yang cukup banyak, sedangkan bayi yang lain mendapatkan pasokan darah yang kurang, ataupun juga berisiko terjadinya kematian janin. Di samping risiko yang dimiliki oleh kehamilan kembar yang berasal dari 1 sel telur, kehamilan kembar pada umumnya memiliki beberapa faktor risiko yang lebih berat dibanding kehamilan tunggal. Antaranya adalah yang pertama, pada masa awal kehamilan, biasanya kehamilan kembar seringkali mengalami mual dan muntah yang jauh lebih berat karena kadar beta HCG-nya, hormon beta HCG-nya lebih tinggi dibanding kehamilan tunggal. Yang kedua, ibu dengan kehamilan kembar sangat berisiko mengalami anemia. Ibu dengan kehamilan kembar membutuhkan kalori dan nutrisi yang jauh lebih banyak dibanding ibu dengan kehamilan tunggal. Kekurangan kalori dan nutrisi akan sangat berisiko menyebabkan ibu jatuh dalam kondisi anemia atau kurang darah semasa kehamilan. Yang ketiga adalah risiko terjadinya preeklamsia atau tekanan darah tinggi semasa kehamilan juga lebih meningkat pada ibu dengan kehamilan kembar dibanding ibu dengan kehamilan tunggal. Yang keempat, ibu dengan kehamilan kembar sangat berisiko untuk terjadinya persalinan prematur atau persalinan sebelum waktunya. Bahkan dari suatu penelitian didapatkan angka sekitar 60% risiko terjadinya persalinan prematur pada ibu dengan kehamilan kembar. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi ibu dengan kehamilan kembar untuk kontrol teratur selama kehamilan dan juga faham atau mengerti tanda-tanda dari suatu persalinan prematur untuk mencegah terjadinya persalinan prematur selama kehamilan. Dari banyak penelitian, ternyata dapat dibuktikan bahwa kehamilan kembar ternyata lebih berisiko untuk terjadinya kencing manis selama kehamilan, lebih dibanding kehamilan tunggal. Yang keenam, kehamilan kembar dengan banyak faktor yang terjadi juga berisiko terjadinya persalinan melalui operasi sesar yang lebih besar dibanding kehamilan tunggal. Yang ketujuh, kehamilan dengan
2 bayi atau lebih akan menyebabkan peragaan yang berlebihan dan terus-menerus pada rahim selama kehamilan. Dan kondisi ini akan menyebabkan kontraksi rahim yang jelek setelah ibu melahirkan. Dan kontraksi rahim yang jelek setelah melahirkan ini akan sangat berisiko untuk terjadinya perdarahan pasca salin. Dan perdarahan pasca salin bisa sangat membahayakan ibu. Yang kedelapan, kehamilan kembar secara otomatis juga memiliki plasenta yang jauh lebih besar dan lebar dibanding kehamilan tunggal. Permukaan plasenta yang besar dan lebar ini akan bisa menutupi bagian bawah rahim, bahkan menutupi lubang keluar pada rahim, sehingga bisa terjadi plasenta previa dengan segala risikonya. Terkadang bisa terjadi suatu kondisi kehamilan, biasanya kehamilan muda 6-7 minggu, yang dinyatakan oleh dokter sebagai suatu kehamilan kembar. Dalam perkembangan selanjutnya, tiba-tiba menghilang satu janinnya, sehingga tinggal kehamilan tunggal. Ini bukan mistis, tetapi memang bisa terjadi karena salah satu janin tidak berkembang dan kemudian menghilang. Kontrol rutin teratur pada kehamilan kembar sangat penting sekali untuk memantau perkembangan janin selama kehamilan dan juga untuk memantau adanya faktor-faktor risiko yang bisa terjadi pada ibu dan janin lebih awal. Dan jika ditemukan adanya risiko-risiko lebih awal, maka penanganannya bisa lebih awal juga, sehingga menghindari suatu komplikasi yang lebih serius pada ibu dan janin. Berikutnya, ibu dengan kehamilan kembar sebaiknya cukup cairan, cukup nutrisi, dan cukup kalori. Ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kehamilannya. Ibu dengan kondisi kehamilan kembar sebaiknya belajar dan memahami kondisi kehamilannya. Ini sangat penting ya, karena jika ibu memahami betul mengenai kehamilan kembar, maka dia bisa ikut membantu dokter dalam mengenali jika terjadi risiko-risiko tertentu selama kehamilannya. Dan ini bisa mencegah komplikasi yang lebih serius. Demikian paparan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan kehamilan kembar. Semoga bermanfaat, terutama bagi ibu-ibu yang mengalami kehamilan kembar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.